Bahkan pelepasan demi kelepasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik. Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Allah yang memberikan kesembuhan. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Ya Tuhan. Allah bernama kuasa maut. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku itu. Ya Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatan, dia penuhi kuasa maut di hatiku. Dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kebesaran Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Yesus Kristus. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya. Kita sudah masuk sejak minggu yang lalu dalam perjanjian baru. Dan masih kita mengupas nama yang diberikan perjanjian baru bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk melengkapi 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi dalam mengkaji nama lepas nama dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat betapa dahsyat nama ini, nama yang memberikan pengharapan, nama yang dalamnya kita temukan segala berkat, rahmat dan pertolongan dari Allah.
Haleluya, kita sampai pada nama yang ke-107 hari ini. Masih ayat yang sama, Matius 1 ayat 1. Dan mari dengan hormat kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpainya, kembali saya jemput bangkit berdiri. Dan mari dengan suara yang mantap kita bacakan secara bersama-sama setelah saya hitung 1 sampai 3. Matius 1 ayatnya yang pertama, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi saya baca ayat ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam ayat yang luar biasa ini tertera sekaligus dua nama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita telah membahas anak Daud. Dan anak Daud berbicara tentang he is a real man. Dia seorang manusia. Karena manusia ada silsilahnya, ada urutan turunannya. Kakeknya siapa, neneknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, namanya manusia. Harus ada silsilah keturunan membuktikan bahwa dia manusia. Dan di dalam kemanusiaannya itu manusia dimuliakan, sehingga manusia dilayakkan menjadi pembawa kabar baik. Manusia dipercayakan Tuhan untuk menjadi hakim atas dunia. Dia ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus, dan manusia dimuliakan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dan dia adalah pewaris kerajaan dari Daud, karena Raja Israel adalah Daud. Sampai kota Yerusalem disebutkan the city of David, kota Daud, karena disitulah dia bertahta dan memerintah. Hari ini kita melihat Yesus anak Abraham. Lalu kita akan kembali ribuan tahun yang lampau dan beracara, atau melihat bagaimana Allah beracara dengan seorang nenek moyang Israel yang bernama Abraham. Lalu Yesus disebut anak Abraham, dan perlu digarisbawahi, Abraham adalah seorang Yahudi, Yahudi asli. Berarti Yesus turunan Yahudi. Dia lahir lewat rahim seorang perempuan Yahudi, turunan Daud, turunan Abraham. Dan dia dibesarkan cara Yahudi, makan makanan Yahudi, roti tanpa ragi. Itulah makanannya, makanan orang Yahudi, hidup cara Yahudi, dandanan cara Yahudi. Dan dia mati untuk orang-orang Yahudi dan untuk bangsa-bangsa. Saudara sekalian, dia berkata kepada murid-muridnya, aku datang bukan buat orang lain, aku datang bagi domba-domba Israel. Berarti sasarannya demikian, saudara sekalian. Dan karena itu Alkitab berkata, karena mereka bangsa Israel menolak Kristus, lalu bangsa-bangsa kepercik berkat. Bangsa-bangsa mendapatkan berkat akibat dari bangsa Yahudi mengatakan, salibkan dia dan lepaskanlah Barabas. Syukur kepada Tuhan oleh karena dia datang dalam forum orang Yahudi. Karena itu saudaraku sekalian, perempuan Samaria gampang mengenali dia. Waktu dia minta minum, berikanlah aku minum. Perempuan Samaria berkata begini, masakan Tuhan orang Yahudi minta minum dari hamba orang Samaria. Dengan gampang dia mengenal Yesus orang Yahudi, karena dia memakai pakaian Yahudi. Dia tidak memakai pakaian modern jas pakai dasi. Dia tidak memakai pakaian-pakaian orang lain. Dia tidak memakai kimono Jepang. Dia tidak memakai pakaian Korea sebagai sebuah penampilan. Tetapi pakaian Yahudi lah yang dia kenakan, karena memang dia disebut anak Abraham. Saudara sekalian, tetapi bukan itu yang menjadi pokok tekanan dalam khotbah ini. Kita akan melihat bagaimana janji Allah dengan seorang yang bernama Abraham. Lalu apa yang Allah janji? Dua janji besar yang Allah berikan kepada Abraham. Yang pertama, janji untuk mendapatkan sebuah negeri yang bernama Kanaan. Dan janji yang kedua ialah lewat turunannya segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dua janji inilah yang akan kita angkat ke permukaan, dan kita renungkan dalam ibadah kita ini bertalian dengan nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ke-107, anak Abraham. Sehingga dengan demikian maka lewat Yesus Kristus anak Abraham, janji dua yang Allah berikan kepada Abraham ini menjadi digenapi bagi kita sekalian. Sehingga dengan demikian kita disebut anak-anak perjanjian, yang kejadiannya bukan oleh darah dan daging, tapi oleh firman dan roh Allah yang bekerja dalam kita sekalian. Sehingga kita terhisap menjadi anak-anak Abraham, pewaris Kanaan samawi, yaitu surga rumah Bapa. Nah saudara sekalian, inilah kebenaran pertama yang perlu kita kaji. Yesus Kristus anak Abraham menggambarkan bahwa dalam dialah segala bangsa di bumi memiliki surga Kanaan samawi.
Haleluya. Hal yang pertama, Yesus Kristus anak Abraham, menggambarkan bahwa di dalam dialah, yaitu Yesus Kristus, segala bangsa di muka bumi memiliki surga Kanaan samawi. Allah menjanjikan tanah Kanaan bagi Abraham. Itulah dibaca dalam Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Garis bawahi kata ke negeri. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itulah janji Allah. Allah menjanjikan satu tempat, Allah menjanjikan satu negeri, Allah menjanjikan satu tempat yang bernama Kanaan. Dan demi Kanaan itulah banyak pengorbanan telah dikorbankan. Haleluya. Demi Kanaanlah berbagai mujizat harus dilakukan di tanah Mesir. Banyak korban telah jatuh di tanah Mesir hanya untuk bangsa Israel bisa pergi ke Kanaan. Berbagai mujizat telah dikerjakan, antara lain air berubah menjadi darah. Akan ada kutu yang keluar, ada juga katak yang keluar, ada hujan es. Ada kegelapan 3 hari dan kematian anak sulung hanya demi bangsa Israel ke Kanaan. Haleluya. Kanaan adalah tempat perjanjian Allah bagi bangsa Israel. Lewat nenek moyangnya yang bernama Abraham, aku tempatkan padamu satu tempat yang bernama Kanaan. Dan demi Kanaanlah banyak korban telah jatuh. Haleluya. Demi Kanaanlah perjalanan panjang telah ditempuh. Demi Kanaanlah tiang awan perlu hadir di malam hari, di siang hari, dan tiang api di malam hari untuk menempuh perjalanan. Tujuannya satu, Kanaan, Kanaan, Kanaan. Sasarannya Kanaan. Dan demi Kanaanlah mereka berjalan 40 tahun lama. Haleluya. Dan di Kanaan mereka banyak yang tidak meraihnya. Semua bangsa Israel mati di padang Tiah karena mereka gagal sampai di tanah Kanaan. Ada yang bersungut dan dipagut ular tedung. Ada yang memberontak dipimpin Datam dan Abiram, dan bumi terbelah dan mereka masuk dikubur hidup-hidup tanpa upacara pemakaman. Semua mati, hanya 2 tinggal hidup di antara 3 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Siapa gerangan 2 orang itu? Yosua dan Kaleb. Lalu Alkitab mencatat tentang mereka, bunyinya begini, lain perangainya Yosua dan Kaleb itu. Allah tidak membedakan warna kulit manusia, tetapi dia melihat watak dan karakter kita. Allah tidak melihat siapa kita dan apa yang kita miliki, tapi dia melihat iman yang ada pada kita. Dengan tegas Alkitab berkata, tanpa iman seorang pun tidak diperkenankan Allah. Haleluya. Dan demi Kanaanlah semua mati di padang Tiah. Lalu terpetik buku dari Musa yang bernama Ulangan, Deuteronomi, yang berasal dari 2 kata Greka, Deuteros dan Nomos. Deuteros artinya kedua dan Nomos artinya hukum, hukum yang kedua. Hukum yang diulang sekali lagi, karena itu namanya kitab Ulangan, karena dia diulang. Karena semua yang mendapat hukum itu telah mati. Yang ada sekarang cuma generasi kedua dan generasi ketiga. Sehingga harus diulang hukum itu kepada mereka sekali lagi, supaya mereka dapat menyimaknya. Tidak sekedar taruh di kepala, tapi taruh pada loh hati. Dan itulah yang akan mengatur hubungan mereka dengan Tuhan Allah, dan mengatur hubungan mereka satu dengan yang lain. Semua itu terjadi hanya demi Kanaan yang Allah janji kepada Abraham. Aku memberikan padamu sebuah negeri.
Haleluya. Dan di dalam Yesus Kristuslah Kanaan itu digenapi. Bukan lagi hanya kepada Abraham dan keturunannya, tetapi kepada segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Karenanya syukur pada hari ini kita angkat tangan dan berkata, layaklah engkau menyandang nama anak Abraham. Karena liwat dan olehmulah aku dan bangsaku menjadi anak-anak Abraham samawi. Anak-anak Abraham rohani yang layak mendiami Kanaan. Yang tidak diwarnai dengan terorisme. Yang tidak diwarnai dengan air mata, tetapi diwarnai dengan sukacita ilahi. Tidak lagi matahari yang bersinar, tetapi Kristus Yesus Tuhanku menjadi penerangnya. Haleluya. Karena itu surga yang digenapi Yesus Kristus anak Abraham memiliki banyak nama. Adakah tempat dengan banyak nama? Tidak ada. Hanya surga dengan banyak nama, karena terlalu ajaib digambarkan surga itu. Terlalu luar biasa suasana surga itu, sehingga orang masing-masing ingin mengungkapkan berdasarkan pengalaman ilham roh yang dimilikinya dari Tuhan yang kaya itu. Haleluya. Surga dengan nama pertama adalah tempat banyak orang. Dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan sampai ayatnya yang ke-14 saya temukan kalimat ini. Matius 7 ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat yang menggambarkan bahwa jalan kebinasaan itu luas. Pintu yang menuntun kepada kebinasaan itu lebar dan banyak orang melaluinya. Tetapi pintu yang membawa manusia kepada kekekalan itu sempit pintu dan sesak jalannya. Dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Ada lagi firman Tuhan Yesus yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sehingga dua ayat ini menyimpulkan kepada banyak kita bahwa surga itu tempat yang kecil. Dan banyak orang tidak tinggal di dalamnya. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah Inggris yang kenamaan, yang begitu dahsyat sehingga dia punya khotbah-khotbah harus dibukukan dan diwariskan kepada generasi penerus, termasuk aku pun memiliki beberapa jilid dari Charles Spurgeon. Dan dengan membacanya itu pun memberikan inspirasi bagiku dalam menyampaikan khotbah ini. Dia mengatakan, andai kata dia menjerit dari mimbar, andai kata surga itu tempat sempit, aku berhenti menjadi pendeta. Andai kata surga itu tempat sempit, percuma aku menginjil, percuma aku memberitakan firman, karena toh tempatnya sempit. Karena ayat yang berkata sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju ke sana. Tetapi dalam ilham roh di Pulau Patmos, Yohanes melihat lain. Dan marilah kita lihat apa yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis dalam Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Wahyu 7 ayat 9 dan 10, Yohanes melihat tentang sorga, dan inilah kalimatnya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dengar sekali lagi ayat pendahuluannya, Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Aku melihat satu kumpulan orang yang besar
dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan mereka memegang daun palem di tangan mereka dan mengeluh-elukan seorang yang bernama Anak Domba. Nyanyian mereka tidak berbisik. Nyanyian mereka dengan nyaring dan didengar semua orang. Yang kita katakan keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Saudara lihat di sini bagaimana kumpulan orang yang besar yang terdiri dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan pegang daun palem, lalu saya teringat di mana dia masuk di kota Yerusalem. Orang-orang yang membuka jubahnya dan letakkan di jalan. Dan keledai yang ditungganginya menginjak jubah itu. Mereka mengambil pohon palem, daun palem dan mengeluh-elukan dia. Dengan kalimat yang berkata, Hosana, mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, satu kegiatan yang berlangsung terus. Kegiatan akan berhenti pada lubang kubur, tapi ada satu kegiatan yang berlangsung terus. Kegiatan apa gerangan itu? Kegiatan mengeluh-elukan Allah. Kegiatan yang di dalam yang bernama pekerjaan Tuhan adalah keliru dan sangat salah besar jika semua tenaga, semua energi, semua kemampuan, semua talenta yang ada pada kita habiskan hanya untuk pekerjaan yang lubang kubur menghentikannya. Lalu lupa memberikan dari talenta yang Tuhan percayakan itu untuk pekerjaan yang terus tembus lubang kubur yang bernama pekerjaan pelayanan kepada Allah dan pekerjaannya. Saya melihat bahwa Hosana mubaraklah anak Allah. Maka itu dikerjakan orang-orang di Yerusalem 2000 tahun yang lampau. Tapi Yohanes melihat di sorga juga pekerjaan itu berlangsung. Karena itu Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kelelahanmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Hentikan hari ini persungutan dalam pelayanan. Hentikan hari ini, hentakan kaki dalam pelayanan dan berkata, aku melayani capek-capek, siapalah yang menghargai aku? Pendeta juga belum tentu tahu pekerjaanku ngapain sih. Bos, dengar. Perlu kuproklamirkan lewat mimbar ini bahwa pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang terus bersambung sampai di sorga. Pekerjaan cari duit berhenti sampai di lubang kubur. Pekerjaan pangkat dan kedudukan manusia berhenti sampai di lubang kubur. Kita tidak bawa kepintaran ke sorga karena Allah lebih pintar dari siapapun. Dia tidak butuh kepintaran kita. Kita tidak bawa tenaga ke sorga karena Allah lebih kuat dari siapapun. Kekuatan berasal daripadanya. Dia butuh hati kita. Haleluya, dan itu sambung terus sampai di sorga. Kumpulan orang banyak itu melakukannya. Bergabunglah dengan mereka. Bergabunglah dengan mereka untuk mengerjakan pekerjaan. Hosana, mubaraklah engkau. Haleluya. Surga tempat tinggal banyak orang. Nyanyian lama berkata, hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tetapi tinggal selama-lamanya. Hatiku rindu ke sanalah, bukan bertamu tetapi untuk tinggal selama-lamanya. Janganlah dunia ini membutakan mata kita sehingga kita lupa pikir surga. Janganlah kemewahan dunia ini membutakan mata kita sampai kita lupa lihat kemuliaan surga. Haleluya, semua akan kita tinggalkan. Naked I come and naked I go, kata Ayub. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Alexander the Great yang kita kenal, Alexander yang aku.
Setelah berhasil mengalahkan berbagai daerah di Asia Kecil. Sasarannya India, Tiongkok, dan dunia dikuasainya. Tetapi ambisinya dihentikan oleh sebuah penyakit. Dan dalam sekarat mau mati, dia katakan kepada bawahannya, kalau aku mati, berikanlah luah lubang pada peti jenazahku. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan dikala aku telah menjadi kaku mayat, letakkanlah tangan kananku pada lubang kanan itu keluar. Dan pada tangan lubang kiri kau keluarkanlah tangan kiriku. Dan setiap orang yang melayat jenazahku bertanya kenapa begini, katakanlah dengan kosong aku datang, dengan kosong aku pulang. Tanganku tidak berisikan apa-apa. Alexander yang agung, namanya saja agung, the great. Dari bawah kekuasaan berhenti sampai di lubang kubur. Kekayaan berhenti di lubang kubur. Ketenaran dan kemasyhuran berhenti di lubang kubur. Hanya ada satu yang tembus terus sampai ke akhirat. Dan itu bernama pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan melayani Tuhan sudah temiring-miring baru kau melayani. Melayani Tuhan sembari kaki masih kuat seperti kijang yang melompat dari bukit yang satu kepada bukit yang lain. Melayani Tuhan waktu tanda tanganmu masih berfungsi. Jangan sudah tanda tangan tidak berfungsi baru mau melayani Tuhan, omong kosong. Apa gunanya lagi? Melayani Tuhan pada waktu orang lagi hormat. Selamat pagi Pak. Waktu orang panggil kita bos. Nah itu kesempatan pelayanan. Jangan orang sudah robah kita. Bus. Artinya kondektur lah kita bawa bus. Pada waktu direktur kita melayani. Bukan pada waktu sudah jadi kondektur baru kita melayani. Melayani pada waktu otak masih encer. Jangan udah tell me baru melayani. Melayani Tuhan pada waktu gigi masih kuat buka botol Coca-Cola. Pakai gigi. Jangan gigi tahu aja. Gigi copot di piring. Ting ting. Bini bilang apa tuh Pak? Aku juga bingung ini apa ya. Gigi tahu aja gigi copot. Jangan pada saat itu baru melayani. Bahasa Prancisnya berkata unang songonido. Haleluya. Saya melayani Tuhan pada waktu umur 17-18 tahun jalan. Terlalu muda belia. Sebatang rokok pun tidak pernah menyentuh bibirku. Setetes minuman keras tidak pernah menyentuh bibirku. Aku cuma rasa anggur pada waktu aku makan perjamuan suci pertama waktu CD di GPIB Immanuel Gambir sana. Teman CD-ku Enteng Tanamal dan Minggus Tahitu suami Diana Nasution. Saudara sekalian, karena itu sorga adalah tempat kediaman banyak orang. Segala suku, bangsa, kaum dan bahasa ada di sana. Itu nama kedua dari sorga. Sorga adalah tempat tinggal segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Di dunia ini orang mepingin kerajaannya sendiri. Gak boleh orang lain ikut campur. Amerika tetap mau menyerang Irak. Dan dia berkata aku tidak perlu persetujuan dari siapapun. Aku mau nyerang aja. Dia tidak mau terikat dengan orang lain. Dia tidak mau terhisap dengan bangsa lain. Dia bilang pokoknya aku tidak mau tahu. Aku mau serang Irak saja. Walaupun PBB berkata bahwa telah diselidiki tidak ada senjata-senjata nuklir, senjata kimia yang membahayakan dunia. Walaupun sudah diambil kesimpulan itu, George Bush tetap berkata, aku tidak peduli siapapun. Aku tidak perlu minta izin siapapun sejauh Amerika terancam. Aku menyerang aja. Ya, masing-masing memikirkan diri sendiri. Tapi di sorga tidak lagi. Sorga itu tempat tinggal orang bersama. Di sana tidak lagi satu iri kepada yang lain.
Yang di sana ego negeri, ego diri sendiri sudah tidak ada. Yang ada cuman Kristus menjadi sanjungan. Semua hanya berkiblat kepada Allah. Masing-masing tidak pikirkan dia punya kesombongan diri, kesombongan bangsa, dan harga-harga lainnya yang perlu kita pertahankan. Harga diri, harga kebangsaan, dan harga-harga lainnya yang perlu kita pertahankan dengan nilai mahal. Karena semua lumer dan lepas. Haleluya, tempat tinggal segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Karena itu belajarlah untuk bisa berinteraksi, bisa bergaul, bersahabat dengan orang lain yang tidak sama warna dengan kita, tidak sama status dengan kita, tidak sama pintar dengan kita. Karena jika tidak demikian, saya khawatir Anda tidak bisa betah tinggal di sorga yang disebut tempat tinggal segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dalam bahagian lain kitab Wahyu dikatakan di sana, maka aku mendengar sebuah suara nyanyian yang merdu seperti hujan yang jatuh. Dan karena orang-orang yang tak terpermanai jumlahnya itu berkata, layaklah engkau mengambil kitab itu dan membukakan meterainya. Karena dengan darahmu engkau telah menebus segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Haleluya. Injil adalah Injil bagi segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Doaku Tuhan, biarlah gereja ini, jemaatmu GBI Mawar Sarung, tidak menjadi satu gereja yang cuma kumpul-kumpul toh, hanya nyanyi satu lagu, memberi persembahan, dengar khotbah, doa, dan pulang. Tetapi kami datang dengan kesadaran penuh bahwa kami dipanggil untuk diutus, kami diberkati untuk memberkati, kita ditolong untuk menolong, kita diberi makan untuk memberi makan yang lapar, kita diberi minum supaya kita memberi minum orang haus, kita diberikan baju, pakaian jasmani dan pakaian rohani untuk juga memberi baju kepada orang yang telanjang secara jasmani maupun juga telanjang secara rohani. Ditolong untuk menolong, dihibur untuk menghibur. Berilah maka kepadamu akan diberi. Mazmur 67 ayat 1 mulai berkata, kiranya Allah memberkati kita, kiranya Allah mencahayakan wajahnya atas kita, supaya ujung-ujung bumi mengenal akan nama-Nya. Sekaligus dalam khotbah ini saya pamitan dari jemaat kekasih. Hari Senin besok jam 7.35 saya bertolak ke Moskow via Amsterdam. Berangkat ke 7.35, stop sampai di Amsterdam hari berikutnya tanggal 11 jam 5 pagi. 5 pagi lewat 5 menit dan 4 jam berhenti di Schiphol Amsterdam menunggu pesawat jam 9 menuju ke Moskow. Saya akan ada di sana untuk persiapan konferensi AMA, di mana oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, saya yang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara ini, gembalamu, menjadi ketuanya. Dan saya harus mengecek sejauh mana lokal komite, panitia lokal bekerja, gedung sudah dibook apa belum, dan kalau dibook mana tanda bayarannya. Ruangan-ruangan mana yang akan dipakai untuk workshop, untuk juga KKR di malam hari, berapa jumlah bangkunya, siapa yang akan hadir, sudah keundangan dicetak, dan siapa yang mendistribusikannya. Karena itu saya mesti rapat dengan kepala-kepala atau katakanlah ketua-ketua sinode beberapa gereja lokal yang ada di Moskow dan sekitarnya untuk memohon kesediaan mereka menggalakkan jemaatnya hadir dalam KKR setiap sore. Saya mesti periksa menu makanannya, makan apa yang harus kita makan, mana jenisnya, bisakah saya lihat contoh, bisakah saya mencicipinya. Saya harus juga mengatur mana bus yang akan dipakai, jenisnya macam apa. Andai kata rombongan dari Indonesia tiba di Moskow, siapa yang menjemput dan mana jemputannya, busnya yang dipakai model apakah gerangan dia, dan berapa biayanya. Mereka sudah dijemput masuk ke kamar, kamarnya mana, bolehkah saya lihat ranjangnya. Andai kata mereka perlu datang dan membayar uang registrasi, siapa yang menerima uang itu, dihitung di mana, dan diserahkan ke tangan siapa, dan dipertanggungjawabkannya kepada saya dengan cara yang bagaimana. Mana budgeting yang sudah dihitung pengeluarannya ini semua, berapa biayanya, dan siapa-siapa yang harus menanggulangi biaya-biaya ini.
Jepang menyumbang berapa, Korea menyumbang berapa, Singapura menyumbang berapa, Vietnam gratis, Laos gratis. Nah yang lain yang tidak gratis, berapa yang kau sumbang? Harus kita adakan itu sama. Mendengar saya datang kawan-kawan Indonesia yang ada di Belanda berkata, jangan liwat kami. Mereka menahan saya untuk berkhotbah. Disusunlah beberapa gereja untuk gereja-gereja Maluku. Dari beberapa kota ada 4-5 gereja Maluku yang harus gabung di berbagai kota untuk saya berkhotbah buat mereka. Dari Jerman pun mereka mendengar, maka dikumpulkanlah juga di sana. Sampai saya mesti 2 minggu tidak ada bersama jemaat. Hari ini minggu tanggal 10 berarti minggu tanggal 17 dan minggu tanggal 24 aku tidak ada. Tapi tidak mengapa. Karena kita tidak datang mencari manusia, kita mencari Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Pengkhotbah menggantikan saya minggu depan adalah Bapak Pendeta Yonatan Patiasila. Dan pendeta yang menggantikan saya 2 minggu akan datanglah Bapak Pendeta Ferry Haurisa, Ketua Majelis Daerah Gereja Bethel Indonesia DKI Jakarta. Memang ini harus kita buat demi bangsa-bangsa. Demi kita menggenapi firman Tuhan ini supaya kita layak menyanyikan nyanyian itu. Kalau kita tidak terlibat bangsa-bangsa, kita dianggap tidak layak menyanyikan nyanyian itu. Nyanyian apa Pak Pendeta? Nyanyian yang berkata, layaklah engkau mengambil kitab itu dan membukakan meterainya. Karena dengan darahmu kau telah menebus segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Jika kita tidak terlibat dalam gerakan untuk memenangkan segala bangsa, kita dianggap tidak layak untuk menyanyikan pujian itu. Tidak dianggap layak. Karena itu biarlah kita terlibat sekarang dan sedini mungkin. Supaya kita bisa dilayakkan bergabung bersama kelompok besar. Menyanyikan nyanyian yang berkata, layaklah engkau membuka meterai dari buku itu. Karena dengan darahmu engkau telah menebus segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Haleluya. Sorga bukan saja tempat banyak orang, bukan tempat segala suku, tapi tempat di mana segala aktivitas dan interaksi dilakukan. Surga adalah tempat interaksi. Bapak Ibu saudara nggak bakalan sampai di sorga lihat orang lagi menyendiri, duduk main kuku di bawah pohon dan menyesali nasib. Anda tidak akan sampai di surga dan lihat orang menyendiri, duduk di pinggir kali dan nyanyikan lagu, patah hatiku jadinya. Nggak bakalan. Kalau itu kau jumpai, itu pasti bukan surga, itu pinggir kali Malang. Haleluya. Kalau kau buka mata, kalau orang bilang ini sudah tiba di surga, dan begitu kau lihat sampai di surga, kau lihat ada 2 orang muka murung, lalu lain salah-salahin lo, gara-gara lo sih, gara-gara lo sih, gue jadi nasib gue kurang beruntung. Kalau ada macam begitu, itu pasti bukan surga, itu pasti Gang Sentiong atau Pasar Jatinegara. Surga mah gak bakalan. Suruh sampai di surga, suruh dengar nyanyian. Aduh, suruh lihat bagaimana kita ketemu dengan kawan-kawan kita lama ya. Aduh, kita bisa berkata, apa kabar? Waduh, udah lama gak ketemu, puji Tuhan. Tos dulu dong. Kita tempel terus. Dan bukan saya tempel tangan, tempel juga pipi kayak Pak Habibie. Pokoknya luar biasa dan surga namanya juga kan tempat sukacita. Sukacita, ketemu dengan teman-teman lama, interaksi kita, ngerti? Kita ketemu dengan Eda yang udah meninggal berapa tahun yang lalu dalam Tuhan. Eda, aduh, memang surga luar biasa ya. Kita nggak tua-tua, nggak muda-muda gini.
Iya dong, surga nggak ada tua, nggak ada muda gitu. Aduh, haleluya. Kita juga bisa kenal dengan Musa dan Elia. Musa, aku mau samperin Musa dulu. Elia, aku mau samperin. Itu. Dari mana kita bisa kenal Elia? Lah, kenapa tidak? Lah, Tuhan Yesus dimuliakan di Gunung Tabor saja. Tiba-tiba murid-murid bisa bilang, Elia, Musa. Siapa perkenalkan mereka itu Elia dan Musa? Saya nggak baca Alkitab, maka Musa berkata dari Gunung Tabor di samping Tuhan Yesus, akulah Elia, dan di sampingku ini Musa. Enggak, kok bisa tahu? Lah, Petrus nelayan saja, yang tukang tangkap ikan saja bisa tahu itu Elia, apalagi kau tukang pemakan ikan. Haleluya. Jadi yang tell me, tahu dong tell me, telat mikir, itu hilang. Otak yang mampet, tukcer. Orang yang udah ngomong panjang lebar sama kita, lah kita bilang, apa tadi itu hilang semua. Aduh. Laki itu kan cuma marah sama kita gara-gara dia udah ngomong panjang lebar, kita masih apa pak? Laki bilang, ini kuping apa pangsit sih? Karena pangsit tuh mirip kuping. Soalnya laki udah ngomong panjang lebar, bini masih nanya, apa tadi? Laki bilang, ini kuping apa pangsit? Haleluya. Yang macam-macam begitu tuh udah gak ada inang. Haleluya. Karena itu hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Hanya tambahan. Aduh, Om Pendeta nyanyi aja dikeperakin, apalagi bintang nyanyi. Aduh, luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, ini surga tempat interaksi. Di sana nggak ada pengangguran, semua kerja buat Tuhan. Jadi yang sini nganggur pasti nggak betah di surga. Di sini yang diajak, ayo kak melayani Allah loh, kayak kambing conge aja loh, melayani apaan loh. Dikit-dikit pelayanan, gue bingung lihat lo. Yang ngomong-ngomong begini ini nggak betah di surga aja pokoknya. Tapi yang melayani dengan gairah, melayani dengan semangat, melayani dengan sungguh-sungguh itu, karena sudah terbiasa di dunia, maka di surga menjadi enteng buat dia. Karena ada pepatah bilang, lancar kaji karena diulang. Lancar itu bukan karena dia punya otak lebih dari kita, bukan. Cuma karena dia ulang, akhirnya lancar. Saudara yang gak pernah ulang ini direpotin. Haleluya. Semua mesti melayani Tuhan. Amin. Karyawan tetapi pelayan, ibu rumah tangga tetapi pelayan, direktur tetapi pelayan, pengacara tetapi pelayan, insinyur tetapi pelayan. Semua melayani. Haleluya. Supaya begitu kita sampai di surga yang bernama tempat aktivitas, tempat interaksi, kita betah. Dan kita bilang, memang ini rumahku yang aku telah merindukannya sekian lama. Memang ini tempat tinggalku yang aku telah mimpikan sekian lama. Dan aku betapa terkagum-kagum melihat tempat yang dahsyat ini. Memang aku tidak boleh lagi menjadi tamu di dalamnya, tapi aku mau tinggal selama-lamanya. Luar biasa. Tempat interaksi. Dan di atas segala-galanya surga tempat sukacita. Wahyu 21 ayatnya yang ketiga dan ayat keempat berkata, di sana tidak lagi air mata, tidak lagi apa yang menjadi penyebab duka cita itu hilang lenyap. Dengar saya baca Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia.
Dan Dia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya, yang lama yang menjadi penyebab air mata, yang bernama penyakit, bernama kesusahan, bernama problema, bernama maut dan kematian, penyebab air mata dan perkabungan telah berlalu. Ini yang dinamakan pakaian lama. Pakaian lama telah berlalu, ditanggalkan, dibuang di tong sampah. Dan sekarang pakaian baru yang bernama maut tiada, sakit penyakit tiada, penyebab air mata dan perkabungan telah berhenti. Itulah nama lain dari sorga, tempat sukacita. Kalau Allah janjikan kepada Abraham tanah Kanaan, maka kepada Yesus Kristus anak Abraham, Allah menjadikan Kanaan samawi, sorga rumah Bapa. Yesus menjanjikannya dengan berkata, dalam rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Dia menggarisbawahi banyak tempat kediaman. Kepada Abraham Allah menjanjikan Kanaan, maka Yesus Kristus anak Abraham menjanjikan surga rumah Bapa. Dia berkata, dalam rumah Bapakku banyak tempat kediaman, berbahagialah aku pergi menyediakan. Dan kalau aku sudah sediakan tempat itu, aku akan kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, di sana pun juga kau berada. Kita sedang ada pada proses dahsyat ini. Kita sedang ada pada satu preparasi yang luar biasa. Allah persiapkan kita untuk menuju kepada hal itu. Jangan yang lain menggeser pandangan kita, sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang gak perlu, sedangkan yang perlu kita tidak menyibukkan diri. Haleluya. Itulah janji pertama yang diberikan Allah kepada Abraham. Dan lewat Yesus Kristus anak Abraham lah janji itu terpenuhi. Janji apakah? Janji sorga, Kanaan sorga. Hal yang kedua yang Allah janji kepada Abraham ialah bahwa segala bangsa akan diberkati lewat keturunan. Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua dan 3 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji itulah yang diberikan Allah kepada Abraham, bahwa aku akan memberkatimu. Dan kalau kita jabarkan beberapa berkat Allah, mungkin terlalu panjang untuk kita urai satu demi kepada yang lain. Tetapi relakan saya menyinggung beberapa berkat itu yang merupakan kebutuhan kita. Apa enggak baik Tuhan itu bukan saja disiapkan Kanaan menanti kita, tapi dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu, seperti Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Dia mewarnai perjalanan kita dengan berbagai berkat, rahmat dan anugerah. Itulah kebaikan Tuhan. Dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri menuju kepada Kanaan samawi, tapi Dia menuntun kita seperti Dia menuntun bangsa Israel. Dan dengan tiang api di waktu malam dan tiang awan di siang hari, dengan mana yang turun dan burung puyuh sebagai dagingnya, sehingga mereka makan kenyang. Alkitab menggarisbawahi tidak ada satupun di antara mereka yang kakinya bengkak gara-gara jauhnya perjalanan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bajunya kumal dan kusut karena lamanya perjalanan. Tidak ada dokter yang mendampingi mereka karena Allah menjadi dokter mereka. Tidak ada seorang ahli koperasi yang mendampingi mereka karena Allah menjadi gembala bagi mereka. Dan hal yang sama itu digenapi lebih lagi dalam anak Adam yang bernama Yesus Kristus, dalam anak Abraham yang bernama Yesus Kristus. Olehnya pemazmur berkata dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawa. Memadukan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dan Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 ini, maka perlu saya menggarisbawahi beberapa berkat Allah yang kita dapatkan dalam Yesus Kristus, anak Abraham. Berkat yang pertama adalah pengampunan dosa. Hai jiwaku, pujilah akan Allah dan jangan lupakan kebaikan yang mengampuni salah. Apa gunanya semua ini tanpa pengampunan dosa kita alami, karena dosa menghambat pintu surga bagi kita. Dosa mempersempit pintu surga dan menyesakkan jalan ke sana. Tapi Yesus Kristus telah meratakan jalan itu lewat korban darahnya. Darahnya dan luka-luka bilurnya telah memperlicin jalan itu, sehingga salah satu buku yang saya dapatkan inspirasi untuk mengarangnya berjudul Jalan ke Sorga Telah Rata. Yesus Kristuslah yang meratakan jalan itu. Masuklah pada jalan itu. Walaupun sempit dan sesak jalan dan pintunya. Banyak salib yang harus dipikul. Berat tetapi tidak lebih dari kesanggupan. Berkat yang kedua adalah kesembuhan. Yang menyembuhkan sakit penyakit. Kesembuhan itu bukan perkara untung-untungan di dalam Tuhan. Kesembuhan itu bukan perkara hanya orang-orang tertentu mendapatkannya dan orang-orang tertentu mendoakannya. Kesembuhan itu satu berkat dan karunia Allah. Buah dari salib. Buah salib Yesus Kristus namanya pengampunan. Buah dari salibnya Yesus Kristus namanya kesembuhan. Dan Anda berhak mendapatkannya. Dengan cara apa saja, bukan soal. Sejauh nama Yesus menjadi landasan. Kalau cuma kesembuhan itu didapatkan hanya lewat minyak toh, maka saya ragu. Ya pasti yang menyembuhkan itu bukan Yesus Kristus dari Nazaret. Sekali Yesus Kristus dari Nazaret bisa menyembuhkan dengan cara apa saja. Minyak boleh, air boleh, sepatah kata boleh, ludah ke tanah ditempelkan pada mata si buta, cuci ke kolam Siloam. Kepada si kusta dia tidak bikin apa-apa, cuma bilang pulang dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dan Alkitab menggarisbawahi sementara mereka berjalan, mereka tahir. Itulah Yesus Kristus yang kuberitakan dari mimbar. Kalau ada lain yang mengajarkan lebih lain daripada itu bukan pengajar, itu penipu dan pemalsu. Kalau ada orang lain yang mengajarkan bertentangan dengan firman ini, kata Paulus, biar Allah menghukumnya dan mengurangi kadar pahala yang layak diterimanya. Saudara sekalian, karena itu dia memberikan kita kesembuhan. Berkat yang ketiga, dia mau restorasi kegagalan kita. Karena ada kalimat yang di sini dikatakan, dan menebus kau dari lubang kubur. Kata lubang berbicara tentang kegagalan. Ada ayat Alkitab yang berkata, dari lubang yang dalam aku berseru kepadamu. Berarti lubang yang dalam berbicara tentang kegagalan. Kalau hidup tanpa kegagalan bukan manusia. Semua kita pernah gagal. Entah dalam hidup bercinta, entah dalam membina rumah tangga, dalam membina bisnis, dalam membina-bina hal-hal hidup lainnya, atau dalam hidup mengiring Tuhan. Kita terpleset dan kita gagal. Lalu kita jatuh dalam lubang yang dalam. Ada orang yang jatuh dalam lubang dan dalam dia diam doang di sana dan menyesali nasib. Tapi ada orang yang seperti pemazmur, dari lubang yang dalam aku berseru kepadamu. Andakah orang yang gagal hari ini, untuk kaulah ibadah ini diadakan. Kau gagalkah dalam membina rumah tangga? Dengar, untuk kaulah ibadah ini diadakan. Tuhan Yesus berkata, aku tidak datang untuk mencari orang-orang kudus, seperti dokter tidak mencari orang sehat. Dokter mencari orang sakit.
Anda duduk di sana karena Anda gagal di dalam hidup perceraian rumah tangga. Untuk kaulah ibadah ini diadakan. Kau tidak perlu duduk menyesali nasib di sana. Bilang kepada Tuhan, dari lubangku ini aku berseru memanggil nama. Ibadah itu bukan untuk orang kudus. Ibadah itu untuk orang-orang berdosa mencari jalan bagi Tuhan. Kalau kau menyadari kau kudus, mungkin itu sebabnya kau duduk seperti orang Farisi. Dan kau lihat kiri, lihat kanan. Dengan sikap acuh tak acuh. Tapi kalau kau sadar, aku butuh Tuhan, inilah tempat yang paling tepat sudah. Dan disinilah Tuhan mau restorasikan kita. Dengan berkata, peganglah tanganku. Dan aku akan angkat kau dari lubangmu itu. Supaya kau dapat memuliakan aku. Bahwa tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Cuma dia dan dia saja. Kegagalan adalah pintu belakang dari sukses. Failure is a back door to success. Bahasa lain lagi dari kegagalan adalah kegagalanlah permulaan dari sukses. Orang yang sukses itu pernah gagal. Tidak ada orang sukses yang gak pernah jatuh bangun di dalam meniti karir. Sukses itu bukan satu siang satu malam punya urusan. Sukses makan waktu. Haleluya, dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat Allah itu pun berkat yang lain. Grace, anugerah. Anugerah artinya tanpa perbuatan manusia. Dia mengalir dengan sendiri. Berkat yang lain yang perlu digarisbawahi ialah memuaskan hasrat. Hasrat itu sama dengan keinginan, cita-cita, angan-angan, mimpi. Semua kita punya angan-angan, punya cita-cita. Aku pingin jadi orang kaya, aku pingin jadi orang hebat, aku pingin jadi orang tenar, aku pingin ini, pingin ini, pingin ini. Tidak salah. Lalu proklamasi dari surga berkata bahwa yang bisa memenuhi keinginan kita cuma Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Saya lihat-lihat dalam semua keinginan dan hasratku hampir 99%, 99% Allah kabulkan. Saya rindu punya gedung gereja, Tuhan kasih. Saya rindu punya kantor gereja, ada ini, ada ini, ada ini, Tuhan kasih. Saya rindu ada gedung gereja besar, bukan saja untuk jemaatku ini, tapi untuk jemaat Kristen di kota ini. Andai kata awan gelap melanda negeri ini, sehingga gedung-gedung umum tidak boleh dipakai lagi untuk ibadah, untuk KKR, untuk apa-apa. Biarlah gedung ini untuk kita semua di DKI ini. Boleh pakai gantian. Asal Yesus Kristus diagungkan, ditinggikan, dielu-elukan dari sekarang sampai terus selama-lamanya. Kita tidak membangun gedung ini untuk kita. Kita membangun gedung ini untuk Tuhan dan untuk gereja. Itu mesti ada pada hati kita. Ini gedung bukan gedung gagah-gagahan. Gedung untuk kita pasang aksi dan berkata siapa dulu dong. Bukan. Kalau itu motivasi kita, percayalah Tuhan Allah gak jamah gedung ini. Tapi saya percaya Tuhan sendiri yang akan membangunnya. Dengan caranya. Bukan dengan caraku, tetapi dengan caranya. Seperti dia juga telah perbuat kepada kantor gedung di selain. Haleluya. Apa hasratmu?
Kita berkata bersukacitalah akan Tuhan, maka dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hati. Hasrat itu keinginan hati. Kadangkala apa yang belum timbul saja Tuhan sudah kasih, apalagi timbul dalam hati. Itulah Tuhan kita. Dan lewat Yesus Kristus anak Abraham lah janji-janji ini kita peroleh. Berkat yang lain ialah panjang umur. Dikatakan di sini, dan masa mudamu seperti burung raja wali. Masa mudamu. Siapa tidak ingin panjang umur? Semua pingin. Kadangkala kita makan, kita pikir kita sudah makan begini sudah betul, enggak taunya enggak betul. Saya hari Senin kemarin ini turun dari ranjang nggak bisa injak tanah, kena asam urat. Aduh, saya pergi ke Lampung beli duren begitu banyak. Saya pulang, saya kasih kantor makan, semua makan. Pendeta IPG ikut makan juga kan ya? Pendeta IPG ikut makan. Nah, baguslah kalau begitu. Aku kira kau tidak makan. Sebab kalau kau tidak makan sedih hatiku. Saya siapkan 2 yang paling keren buat saya. Begitu saya makan, saya turun, saya nggak bisa injak tanah. Termiring-miring saya. Saya berteriak, ayo mama sayang beta juga Jadi ambonnya keluar, ayo mama sayang beta juga Bilang mama sayang beta juga mama yang ada. Hai, akhirnya ya udah saya sembahyang, saya angkat telepon sama salah satu kawan, saya bilang bos tolong dulu nih ada obat asam urat. Yang satu kasih obat, yang satu kasih jamu, saya hantam dua-duanya. Sekarang kakiku sudah ditambah dengan 2. Aku bisa tendang bola sampai ke Sidikalang. Haleluya. Saudara sekalian, itulah kita. Kita pikir kita makan begini, makan begitu, makan begini, kita sehat, malah kita cilaka. Coba, jadi umur panjang itu adalah karunia dari siapa? Karunia dari Tuhan. Bayangkan, Tuhan memperbaharui kuat kita seperti pada burung Raja Wali. Ada kisah tentang burung Raja Wali. Itu burung Raja Wali kalau dia sakit, dia lemah, dia nggak terbang, dia cuma naik di gunung paling tinggi. Lalu dia berdiam diri dan mukanya menghadap matahari. Dan dia copotin semua bulu-bulunya dan tunggu bulu baru muncul. Itulah disebut memperbaharui kuat seperti pada burung Raja Wali. Allah copot yang lemah-lemah, buang. Asal memandang matahari, surya, kebenaran, Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ya toh, orang pagut ular tedung aja, tular tedung yang dibuat Musa aja pandang gak apa-apa. Pokoknya asal Yesus menjadi junjungan, Yesus menjadi segalanya, beres bos. Umur panjang itu karunia Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih umur panjang, kita mau tambah bagaimana juga gak bisa-bisa. Tuhan Yesus berkata, siapa yang dengan khawatirnya bisa menambahkan usianya barang sehasta. Jangan takut, dokter vonis Anda kenapa-kenapa, tenang, pandang Tuhan. Hari ini doa harus dipanjatkan untuk kita. Supaya berkat kesembuhan, berkat panjang umur, berkat yang dikatakan diperbaharui kuat seperti pada burung Raja Wali, boleh menjadi karunia dan berkat dalam ibadah ini. Haleluya. Berkat satu lagi ialah bahwa Allah memberikan berkat atas bangsa-bangsa. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 2 tadi, bahwa aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Satu bangsa yang besar itu bukan karena kehebatan pemimpinnya. Satu bangsa yang besar itu hanya karena Allah disembah. Hanya karena Allah dijunjung tinggi di antara di tengah-tengah bangsa itu. Yang terakhir, dan yang terakhir ini yang perlu kita kaji. Karena yang terakhir ini kayaknya gak suka kita mendengarkannya. Ini pun berkat kata saya. Apakah gerangan itu? Berkat Tuhan adalah menjadi berkat. Jadi menjadi berkat itu pun salah satu berkat.
Dikatakan supaya kau menjadi berkat bagi segala bangsa. Kan tadi kalimatnya begitu. Kejadian pasal 12 itu ayat 2 dan ayat 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Nah, berapa banyak orang mau pingin jadi berkat. Pinginnya cuma terima berkat. Jadi berkatnya kagak mau. Nah, ini masalahnya. Kita memberi luar biasa. Memberi terus. Sekarang aja lagi bangun begini nih, kita beri terus. Karena hanya hukumnya, berilah maka kepadamu akan diberi. Tidak ada pilihan lain. Salah satu berkat Tuhan juga ialah menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulia namamu, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, haleluya. Kudus, kudus, oh kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, oh sucilah Tuhan selamat. Sekali lagi, kudus, kudus, kudus.